Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Tuang Channel. Kawan-kawan, seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa klik tombol subscribe, kemudian lonceng, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Serta kalian bisa klik tombol like jika kalian menyukai video-video yang saya upload. Nah, kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang kacer yang bertelur di tanah. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kacer itu bertelur di tanah, tidak mau bertelur di glodok? Nah, di sini teman-teman bisa lihat kacer saya ya. Itu di sampingnya itu adalah telur. Itu ternyata bukan dibuang karena saya dari pagi mengamati memang benar dia bertelur di bawah. Dan di sampingnya juga ada baru saja keluar telur yang masih baru. Tadi baru saja saya juga mengambil satu telur dan ternyata telur itu masih lembek. Yang berarti telur itu baru saja dikeluarkan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat kacer tidak mau bertelur di glodok? Nah, dari pengalaman saya, sebenarnya kacer ini sudah beberapa kali mengalami zong. Hal ini menurut saya terjadi karena kacer sudah tahu bahwasanya telur yang akan ia erami itu tidak isi. Dia memilih untuk mengeluarkan di bawah karena dia tidak akan mau mengeraminya. Karena kalau dia erami juga akan percuma. Nah, disinilah naluri alami kacer yang kadang buat saya takjub. Hal ini terjadi karena tidak ada proses perkawinan yang terjadi. Saya mengamatinya dari CCTV dan ternyata memang tidak terjadi perkawinan di kandang saya yang ini. Hal ini terjadi karena si pejantan sedang proses mabung. Kacer betina yang tidak mau mengeram atau bertelur di dalam glodok tentu banyak sekali masalahnya. Tidak hanya tentang pejantannya yang mabung, sehingga pejantan tidak birahi. Namun, juga ada dari faktor pakan. Ketika betina mengonsumsi pakan yang bisa membuatnya menghasilkan telur, dia juga akan bertelur. Namun, saya rasa hal itu juga tidak akan membuat telur itu akan terbuahi, sehingga telur zong. Dan kacer akan memilih untuk tidak mengerami. Namun, selain itu juga ada juga dari faktor kenyamanan. Kacer yang tidak mau mengeram atau tidak mau bertelur dalam glodok biasanya juga terjadi karena ada faktor gangguan. Bisa dari luar kandang ataupun dari dalam kandang. Faktor dari luar kandang bisa dari adanya tikus. Biasanya tikus yang berjalan di atas glodok membuat kacer takut, sehingga dia merasa tidak aman dalam mengerami telurnya. Sedangkan faktor dari dalam glodok itu biasanya terjadi karena adanya hewan-hewan kecil yang ikut bersarang di dalam glodok. Sehingga mungkin dia merasa gatal atau dia merasa tidak nyaman atau bahkan hewan-hewan itu mengerubungi dan juga menggigit. Sehingga kacer tidak nyaman dan sangat terganggu di dalam glodok. Namun yang terjadi dalam kandang saya ini adalah dari faktor yang pejantannya mabung. Di sini jika saya dekatkan, memang bulu-bulu dari yang jantan itu, yang sayapnya belum sepenuhnya utuh. Bagian dadanya pun juga masih belum sepenuhnya tertutup putih. Mungkin proses mabung akan berjalan sekitar 3-4 bulan. Dan proses mabung terjadi beberapa kali dalam 1 tahun. Jika saya amati di sini, betinanya sudah cukup birahi. Namun pejantannya belum, karena pejantannya masih dalam proses mabung. Betina yang menggesek-gesekkan paruhnya ke tangkringan adalah salah satu bukti bahwasanya dia birahi.
Selain dari menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan, betina yang birahi juga akan sering di bawah dan mematuk-matuk sesuatu, seperti kerikil, ranting-ranting, dan sesuatu-sesuatu yang ada di bawahnya. Sedangkan telur yang di bawah itu akan pecah, sebab media sebagai mendarat dari telurnya tidak nyaman, tidak empuk. Jadi di sini saya mendapatkan pengalaman baru, bahwasanya telur yang berada di bawah itu bukan hanya tentang telur yang dibuang, tetapi juga memang karena ia bertelur di bawah. Mendarat di bawah, telurnya biasanya terkena kerikil, sehingga telurnya pecah. Jika saya amati, di sini betinanya yang birahi sering mendekati si pejantan. Hanya saja si pejantan tidak ada respon, karena tubuhnya sedang tidak fit. Tubuhnya tidak dalam kondisi prima. Untuk mengatasi ini semua, jika kalian, teman-teman punya pejantan yang lain, teman-teman bisa mengambil pejantannya. Teman-teman usahakan jika mengambil pejantannya, jangan menggunakan tangan. Gunakan sangkar kotak atau sangkar harian yang diisi jangkrik. Kemudian jika si pejantan tertarik untuk masuk ke dalam sangkar, baru kita tutup dan kita keluarkan. Setelah itu, teman-teman bisa menggabungkan atau memasukkan pejantan lain ke dalam glodok. Maksud saya ke dalam kandang. Jika kalian menangkap kacar dengan tangan, tentu saja hal itu akan berakibat stres. Kacar yang ditangkap menggunakan tangan merasa bahaya, dia merasa terancam, sehingga mereka akan takut jika bertemu dengan kita. Menangkap kacar dengan tangan, apalagi dalam keadaan mabung, tentu akan menambah tingkat stresnya, sehingga kacar yang mabung akan lebih lama untuk kembali pulih. Kacar yang mabung akan terlihat diam, tidak gacor seperti biasanya. Ia terlihat menyendiri, dan nafsu makannya pun juga berkurang. Bayangkan saja jika kita dalam kondisi tidak sehat. Pasti kita mau makan pun juga akan malas. Mau melakukan aktivitas apapun, kita juga akan hilang keinginan untuk melakukan sesuatu, karena merasa tubuh kita sedang tidak dalam kondisi yang baik. Jika hal ini terjadi, sebaiknya kacar diambil dulu dengan cara yang saya sarankan tadi. Kemudian untuk diberi perawatan khusus, seperti digerotong ataupun diberi makanan-makanan yang bergizi. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat.